ada tandanya, kemuliaan dari ayat-ayat. Segala sesuatu kalau ada yang menjaga, berarti itu adalah yang berharga. Sesuatu ditempatkan satu barang, 10 orang yang menjaga, berarti itu harta benda yang sangat mahal harganya. Ini satu. Kalau 4 huruf yang kita baca tadi, kita meyakini dan kita mengimani, kita pun dijaga oleh malaikat. Tidak harus hanya Allah Ta'ala perintahkan satu huruf itu, malaikat yang menjaga. Yang masuk di dalam kelompoknya, yang masuk untuk mengikutinya, yang masuk untuk meyakininya, wajib dia mendapat penjagaan dari Allah. Kalau 4 huruf yang kita terangkan dan kita uraikan dan kita ungkapkan, berarti 40 malaikat sudah ada di hadapan kita, sudah ada di tempat ini, yang sebagai persaksian kelak bahwa aku telah memelihara ayat itu. Siapa yang membaca dan siapa yang mengamalkan dan siapa yang percaya, siapa yang meyakini hari hisab kelak, ayat ini sebagai saksi pembelaan-pembelaan kita di hari kiamat, insya Allah. Kalau keuntungan yang besar ini tidak diperhatikan, kalau mujizat yang besar yang tidak ada tandingannya ini kita perhatikan, berarti manusia belum tahu nilai-nilai. Karena nilai yang paling besar, bahkan dalam satu riwayat, dalam satu hadis Nabi SAW, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana pada saat manusia itu ramai di pasar Basra, orang sibuk berjualan, sibuk berbisnis, sibuk berdagang, dengan segala kesibukan kegiatan yang di dalam pasar. Abu Hurairah pada saat itu melihat peristiwa kejadian itu, melihat manusia yang demikian banyaknya dengan kelalaian. Orang yang sibuk dengan dunia pasti lupa mati. Orang yang sibuk dengan pekerjaan pasti lupa mati. Orang yang sibuk memikirkan kehidupan dunia yang terus-menerus pasti sedikit ingatnya untuk mati. Bahkan tidak punya persiapan mati. Maka tidak tahan lagi yang namanya Abu Hurairah berteriak di pasar itu, menyampaikan satu kalimat yang sangat berharga, yang menjadi kesenangan manusia. Wahai para orang-orang yang sibuk berniaga, orang yang sibuk dengan jualannya, orang yang sibuk dengan dunianya, orang yang sibuk dengan kehidupannya, orang yang sibuk mikir untung ruginya, ketahuilah, aku mempunyai berita yang sangat besar. Berita itu kalian tidak pernah dengar, tapi akan kami sampaikan di hadapan kalian. Apakah itu, wahai Abu Hurairah? Ketahuilah, saat yang kamu sibuk-sibuknya ini, Nabi Muhammad SAW lagi membagi warisannya
Nabi Muhammad SAW lagi membagi harta kekayaannya. Nabi Muhammad SAW membagi harta peninggalannya. Begitu mendengar yang kalian tidak perlu lagi memiliki modal untuk dapat untung, kalian tidak perlu lagi sekolah dengan sekolah tinggi untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan dinar. Apabila engkau datang, engkau langsung menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mendapatkan kebaikan, karena itu warisan Nabi Muhammad. Apakah kalian mau untuk mengambil warisan itu dibandingkan yang kamu kerja satu hari ini, hasilmu belum tentu mencukupi keluargamu, belum tentu hasilmu yang satu hari ini kamu jadi orang kaya, bahkan terjadi kamu utang banyak karena kamu dirugikan, dan tidak ada kandungan dosa. Sedangkan usaha jual beli kamu ini akan terjadi dosa, tipu menipu, dusta mendustakan, khianat mengkhianati, ingkar mengingkari, karena saking kepingin usahamu laku dagangan murah. Ini bersih mutlak. Warisan ini tidak ada kandungan yang diharamkan. Warisan ini yang akan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah, harta yang halal di sisi Allah, rezeki yang besar di sisi Allah, pujian dari Allah, bahkan jaminannya engkau tidak akan susah sampai matimu. Begitu mendengar pengumuman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dibandingkan dengan usaha dan modalnya, dilepaskan semua. Yang di pasar ditutup, yang punya kantor tutup, yang punya bisnis tutup. Sepi pasar itu karena mendengar seorang sahabat, Abu Hurairah, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari janji. Dan yang paling dekat dengan Nabi SAW, seluruh maqalah hadis Nabi, riwayat Nabi, hadis yang terbanyak berkarung-karung itu dimiliki Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mendengar yang demikian, bergegas, ada yang naik onta, ada yang naik kuda, tergantung kedudukan masing-masing, ada yang berjalan kaki, tergantung nilai sosial ekonominya. Berlari semua dipimpin oleh Abu Hurairah. Dibawa kemana kita ini? Ya Abu Hurairah, kita dibawa kemana? Dibagi di mana warisan itu? Akhirnya semuanya dibawa masuk di dalam masjid. Semua orang pasar masuk ke masjid penuh. Mereka berpikir, berharap, mungkin aku dapat emas telur 30 kilo, mungkin aku dapat kambing 500 kambing, ada yang mungkin aku dapat onta, mungkin aku dapat rumah, mungkin aku dapat berlian, mungkin aku dapat real, dinar. Pikiran-pikiran manusia pada umumnya. Menoleh kanan kiri, tidak dilihat apa-apa. Ternyata
dilihat oleh mereka ada sekelompok kecil orang yang mengajar ilmu, ada sekelompok kecil lagi yang sujud sama Allah, sholat, ada sekelompok kecil lagi yang membaca Al-Quran, ada sekelompok kecil lagi yang berpikir, ada sekelompok kecil lagi yang itikaf di masjid itu. Setelah kumpul semua mereka, maka diumumkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kamu tinggal memilih apakah yang warisan yang duduk di sana, atau yang baca Quran, atau yang sembahyang, atau yang belajar, atau yang mengajar, atau yang itikaf. Ngamuk yang namanya orang di pasar. Kita telah ditipu, dibohongi oleh Abu Hurairah. Ternyata tidak ada peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Hurairah berkata, saya bertanya kepada kalian, agama kalian apa? Islam. Dan kamu percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu Rasulnya? Kami beriman. Dan kami bertanya kepada kalian semua, wahai orang-orang sibuk, wahai orang-orang yang mikir, orang-orang yang selalu menghitung, aku bertanya kepada kalian, pernahkah kamu mendengar Nabi SAW meninggalkan kerajaan? Pernahkah kalian mendengar Nabi meninggalkan istana? Pernahkah Nabi SAW itu meninggalkan rumah yang bagus? Pernahkah Nabi SAW itu meninggalkan dinar, emas, onta, kambing? Tidak ada. Maka kalian, aku beritahu, warisan yang terbesar Nabi Muhammad SAW adalah mujizatnya berupa Al-Quran. Engkau ingin kaya, ingin mulia, ingin terhormat, ingin menjadi orang yang agung, menjadi orang yang sehat, ambil warisan. Yang kamu tinggal mengamalkan, tinggal membaca, mengamalkan, mengartikan, melaksanakan, meyakini, kamu lebih kaya dari orang kaya, lebih hebat daripada orang yang hebat, lebih jaya daripada orang yang jaya, lebih pengaruh daripada orang yang berpengaruh, lebih tinggi daripada orang yang tinggi, lebih mulia daripada orang yang mulia. Terdiam semua orang di pasar. Bahkan Nabi memilihkan pada kalian sesuai yang kalian mampu. Ada yang itikaf di masjid berzikir, ada yang zikir dari subuh, ada yang baca Quran dari subuh ke subuh, ada yang sembahyang sunnah dari subuh terus sampai, ada yang belajar dari subuh ke subuh,
Ada yang mengajar dari suku ke suku. Ada yang puasa Senin Kemis. Itu warisan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kau buru, yang kau kerja, yang kau cari-cari ini warisan Raja Fir'aun. Dinar, emas, istana, harta, kedudukan, kesombongan, itu milik Raja Fir'aun. Yang penuh dengan tipu daya. Apakah jadi pilihan? Sejak itulah manusia di pasar, bukan tidak boleh di pasar, tetapi dia membagi waktunya, mana waktu bekerja, mana waktu untuk menuntut ilmu, mana waktu untuk beribadah. Selamat fitri wa dunya wal akhirah. Kalau engkau ingin mutlak untuk mendapatkan semua kemurahan-kemurahan itu, betul-betul mutlak menerima warisannya, maka jelas engkau akan menjadi ulama. Maka disebutkan satu hadis Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris daripada Nabi Muhammad SAW, karena menginginkan warisan yang banyak. Qurannya iya, dzikirnya iya, amalnya iya, puasanya iya, berjuangnya iya, sabarnya iya. Semua warisan Nabi SAW asal benar-benar dimiliki, mutlak dapat jabatan, ya sebagai pewaris disebut ulama, bukan dukun. Maka dengan demikian, yang sudah tercantum maktub dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam mushafnya, lembaran-lembarannya, dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi bukan berdusta. Kalau kamu berpikir, tentram hatimu. Kalau kamu baca Al-Quran dengan maknanya, kamu tentram hatimu. Kalau kamu sholat malam, tentram hatimu. Kalau kamu berpuasa, redam nafsumu. Kalau kamu menuntut ilmu, tinggi derajatmu. Jadi orang menuntut ilmu pasti diangkat derajatnya.